Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gondol Sumargiono. Saya lahir di Gunung Kidul 6 November 1982. Saya dilahirkan dari seorang ibu pedagang dan bapak saya seorang petani saja. Jadi kami berada di daerah yang agak terpencil di Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunung Kidul. Ya, saya di 2099 menggunakan nama panjang Gondol Sumargiono. Alhamdulillahnya dari situ kemudian diberi Gusti Allah beberapa kenikmatan, yaitu bisa mendirikan salah satu omah yang kemudian saya sebut sebagai Omah Gondol Yogyakarta. Seniman adalah pilihan tersulit bagi seseorang yang kemudian harus mengatasnamakan dirinya seniman. Pertama, ketika saya lahir, dibesarkan di lingkungan di mana kesenian dan kebudayaan itu ada. Jadi ketoprak, karawitan, pedalangan, dan lain sebagainya sangat dekat dengan saya sekali. Tapi yang jadi masalah adalah ketakutan dari bapak dan simbok saya ketika saya masuk di dunia seniman, mampukah untuk menghidupi. Sampai saat ini pun image seniman itu jadi berat, karena tidak semua seniman bisa hidup dan bisa menghidupi. Dulu itu 1.100.000 untuk masuk di teknik mesin. Simbok tidak punya uang, maka dia ngobrol, "Kowe nek ora iso mbayar ya wis rasah kuliah." Terus aku bilang, "Mbok, aku duwe 550 saat itu ketika saya masih SMA, saya dapat beasiswa." Terus kemudian simbok saya, "Ya wis tak golek keutangan 550." Dan bagi keluarga saya sangat mahal sekali. Maka kemudian saya gabungkan, saya bisa masuk ke teknik mesin di UNY. Dari teknik mesin di awal sekali saya masuk di HMJ, di Himpunan Mahasiswa. Di sana saya jadi sekjen, terus pertama kali di situ. Setelah itu saya beralih-alih ke di LPM, lembaga persnya, kemudian di radionya, saya kemudian di unit kegiatan mahasiswa di keseniannya. Nah, dari 2000 itulah kemudian saya menemukan jati diri. Dari 2000 saya belajar, walaupun sendiri. Saat itu teman-teman saya sudah banyak yang bisa karawitan, saya belum bisa sama sekali, karena saya dijauhkan. Ojo nganti nyekel karawitan, ojo nganti nyekel pedalangan aja. Tapi jiwa seni, terus bakat, terus delalah Gusti Allah ngersake, delalah bapak pun dari kejauhan memonitor, simbok memonitor, akhirnya itu kesampaian. Sampai akhirnya 2000 sampai 2007 saya belajar terus menulis naskah setiap bulan, membaca puisi, menulis, membuat keiringan dan lain sebagainya. Dari 2000 itu sampai sekian 2008 saya membuat beberapa karya, dan itu setiap tahun itu harus ada. Dan yang monumental yang bisa dirasakan oleh saya sampai saat ini adalah saya membuat Mars Kamasetra Universitas Negeri Yogyakarta, yang itu setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap detik dinyanyikan oleh mahasiswa. Dan itu menjadi ruh saya menjadi seniman. Nah, karena rutinitasnya saya itu adalah sebagai pendidik, maka ya di tahun 2020 saya mulai itu. 20 pagi jam 5 saya harus berangkat ngajar gitu. Nanti jam 5 sore saya baru pulang. Itu baru 2020. Ya, itu bentuk dedikasi penghormatan Bapak simbok saya yang nguliah ke saya lama itu. Mencarikan uang lama itu. Nah, maka rutinitasnya selain berkesenian, berkebudayaan, momong, saya juga ngajar begitu. Nah,
Di 2008 akhirnya saya matur sama bapak simbok saya, Pak Mbok, setelah saya dapat penghargaan Menteri Pendidikan, saya membuat ketoprak sampah di Festival Seni Internasional. Saya matur sama bapak simbok saya di hadapan istri saya, bapak simbok saya sambil menangis saat itu, Pak Mbok, urip saya di seniman. Saya tidak mungkin kemudian dijauhkan dari seniman. Itu yang saya aturkan sama bapak simbok saya karena saya yakin berat bagi bapak mungkin saat itu untuk memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya. Jadi bapak itu takut, saya pun tidak bisa memberi makanan sama anak-anak saya. Nah, dari situlah kemudian muncul saya matur dan bapak simbok saya ngelilani. 2008 saya dapat penghargaan, 2010 saya membangun ini, 2000 seterusnya saya membuat dedikasi untuk pentas setiap tahun. Setelah pentas setiap tahun, 2018 saya pentas setiap bulan. Itu bentuk penghormatan saya sama bapak dan simbok saya. Nah, di endingnya ketika saya memilih seniman, istri saya juga tidak mau kalau saya di atas panggung. Maka kemudian saya matur juga sama istri saya. Istri saya menulis dalam bukunya itu, kapan kamu akan turun dari panggung itu. Dan saya matur dengan baik. Saya tidak akan pernah turun dari panggung ini. Karena panggung ini nafas dan hidup saya. Saya buat pentas, saya buat pementasan, saya buat semuanya. Itu bukan atas nama diri saya, tapi atas rasa saya bersyukur sama Gusti Allah. Saya diberikan jalur ini sama Gusti Allah. Jalur seniman itu berat, tapi bagi saya akhirnya tidak berat. Karena Gusti Allah memberikan kenikmatan apapun bagi saya. Lelakon kawuri tan bisa bali, pinasti janji mani ing jejantung tuhu mustikaning putri lilakno yayi. Ya sangat susah untuk ngobrol sama istri saya, ngobrol sama orang lain bahwa omah ini harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Omah ini adalah sebagian besar adalah milik orang banyak. Itu susah. Pertama saya harus meyakinkan istri saya dulu bahwa kamu hanya punya sebidang petak kamar kecil itu yang saya peruntukkan untuk kamu. Kehidupanmu akan terganggu saat itu, saat ini dan akan mendatang. Saya tidak bisa memberikan apapun. Karena rumah yang sekian ini adalah milik orang banyak. Dedikasi saya, rumah ini bermanfaat. Rumah ini bisa digunakan untuk kebaikan. Rumah ini untuk banyak hal yang kemudian dimunculkan. Istri saya baru kemudian lama saya ngobrolnya tentang pentas misalnya. Lama. Pentas itu bukan hura-huranya Pak Gondol. Enggak, sama sekali. Maka pentas itu saya teteli umbul donga. Doa kepada Tuhan, kepada orang yang kita cintai supaya mereka aman, mereka tentram dan mereka baik. Rangkaian melati yang ku ronceng setiap hari, setia menanti. Istri saya lama itu, sampai beberapa kali. Kalau umbul donga itu sudah 25, saya mungkin sampai 8 kali dia baru sadar bahwa saya itu benar le ngobrol. Saya maturnya pelan-pelan dengan istri saya. Nek pentas kuwi umbul donga kuwi karena kamu penting mendoakan orang tua. Caranya gimana? Tak golek duit, tak cari untuk makannya, tak cari untuk minumnya. Kamu yang memasaknya. Kemudian masakan itu dimakan oleh orang banyak. Saya matur ke masyarakat bahwa ketika mereka makan, mohon doanya untuk bapak dan ibu dia. Bapak ibunya sudah meninggal. Tidak ada cara lain kecuali ada 3 hal. Yang pertama, anak soleh,
amal jariah, kemudian yang satu ilmu yang bermanfaat. Nah, amal jariah itu salah satunya yaitu masak, kemudian diberikan, didoakan untuk orang tuanya. Dia baru sadar, karena saya setiap hari pentas saya mesti matur seperti itu. Oh iya, akhirnya dia masak sendiri. Akhirnya kalau ada kekurangan budgetingnya, dia oh iya gitu. Nah, masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat itu pelan-pelan 2 tahun saya untuk masyarakat yang ada di Deladan itu pentas. Akhirnya masyarakatnya bisa membantu karena Bu Gondil masak, kemudian masyarakat datang dengan sendirinya makan. Oh iya ya mangan. Ketika makan mereka sadar, oh iya ya kayak kudu diwangi. Kesini ngewangi makan, ngewangi masak dan lain sebagainya. Setelah itu tempat, karena itu sudah bukan jadi tempatnya Pak Gondol saja. Atas dan bawah itu sudah miliknya orang banyak. Maka di sini wis enek sing resik dhewe. Bu Minten yang ada di sebelah. Itu wis dengan sadar dan ora sandak duyak-uyak, Bu Minten dan warga sini sudah dengan sendirinya. Event berlanjut, akhirnya masyarakat pun terdorong. Nah, sebenarnya merawat tradisi kegotong royongan ini yang susah. 2 tahun, kalau sekarang panjenengan lihat ada pasar rindu, ada kegiatan UMKM, ada kegiatan masyarakat yang kemudian ada di sekitar Omah Gondol, itu peristiwanya lama. Dari 2010 saya membangun kegiatan itu 2 tahun berturut-turut tanpa henti. Nah, akhirnya masyarakat terlibat. Nah, keterlibatan masyarakat ini prasyarat dari bagaimana kebudayaan, kesenian itu sebenarnya mengakar. Tidak jadi miliknya seniman saja. Kalau itu jadi miliknya seniman saja, saya mengambil untung dari itu. Enggak. Ketika masyarakat semuanya terlibat, semuanya senang, maka kemudian itulah yang terjadi. Begitu. Lila no yayi pisahkan lami masuk jiwa dadaroko cinurung santi anges diwidi tumon jomring bangsa nagri lesu lesah lamun pinisa manising rasa anis lilakno yayi pisah tan lami masuk jiwa dadat roko. Pencapaiannya susah kalau pencapaiannya. Saya hanya bersyukur ketika bapak dan simbok saya legowo menerima saya sebagai seniman. Istri saya menerima saya sebagai seniman. Dan anak saya yang ragil raja itu mengatakan dia pengen jadi seniman. Itu paling luar biasa bagi saya. Itu pencapaian luar biasa. Karena dia ngobrol ketika seniman itu apa syaratnya? Harus berbagi, harus disiplin, harus mau berbuat baik. Itu yang dikatakan oleh raja. Berarti itu capaian tertinggi saya. Cita-citanya apa, Mas? Mau jadi seniman Mau jadi seniman. Kenapa mau jadi seniman? karena pengen kayak bapaknya. Pengen kayak bapaknya. Apa sifatnya seniman yang harus diteladani? Harus baik, Baik, disiplin, dan dan harus membantu. harus membantu.
anak-anak saya soleh, alhamdulillah rumah ini bermanfaat bagi orang banyak, itu capaian tertinggi saya. Kalau capaian-capaian yang lain saya pikir bisa berjalan. Kalau capaian tertinggi saya adalah anak saya bisa ngerti nek bapak ini gaweane seniman, nggak punya uang sama sekali. Maka dia hanya harus berbuat baik saja pada setiap orang, harus mau berbagi, dan harus berdisiplin berkarya. Ya itu, jadi pencapaiannya adalah muga-muga Gusti Allah memberikan anak saya soleh-soleh, dan ketika saya sudah tua dan tidak ada, mereka mau membagi rumah ini untuk banyak orang. Siapapun orang, saya berharap kemudian banyak orang yang mau memberikan supporting dana untuk anak-anak, bukan untuk saya, untuk kegiatan Rumah Gondok, bukan untuk saya, sekali lagi bukan untuk saya. Mereka perlu disupport kreativitas.